Hari-hari terakhir Ramadan merupakan saat-saat yang cukup menyedihkan menurut saya sendiri. Karena bagi saya kenikmatan terbesar ketika Ramadan itu bukanlah di hari raya atau Idul Fitri, namun adalah sensasi menahan lapar dan dahaga itu sendiri. Menahan nafsu kita sehingga ketika kita berbuka itu kita dapat merasakan kebahagiaan yang sangat penuh ekstasi sekali seperti itu. Jadi ketika kita berbuka dengan hal-hal yang sederhana, dengan makanan yang sederhana, dengan minuman air putih saja, itu terasa sangat luxury, sangat mewah di kerongkongan kita. Nah, namun segala khidmat dan hening dan hal yang bersifat spiritualitas tersebut itu seketika hilang saat kita menuju hari raya Idul Fitri atau Lebaran tentunya. Hari raya yang hanya dijadikan ajang pamer semata, sehingga bukan menang yang kita dapatkan, namun kekalahan melawan hawa nafsu kita. Nah, bagaimana seharusnya hari raya Idul Fitri itu dirayakan? Apakah dengan silaturahmi basa-basi busuk yang hanya melahirkan kebencian di dalam hati kita umat manusia ini? Apakah dengan memamerkan segala hal, segala harta yang kita punya, segala pencapaian yang kita capai dalam 12 bulan terakhir? Ataukah dengan cara mengurusi hidup orang lain, dengan mengkritik kehidupan orang lain? Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan khas SDM rendah atau pertanyaan khas masyarakat yang ber-IQ rendah ala negara plus 62. Nah, mari kita bahas dan kupas secara tuntas fenomena Idul Fitri yang awalnya hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, sekarang malah menjadi ajang pamer dan kelautan batas. Dan mungkin kita bisa bilang Idul Fitri atau Lebaran ini menjadi sebuah bid'ah baru di kehidupan sosial kita. Bid'ah yang membuat kita menjadi penuh dosa kembali di tengah bulan yang penuh berkah ini. Assalamualaikum, yo, what's up Kritizen? I'm Lee, I'm no one from nowhere, welcome to my channel. Nah, bagi sebagian orang, Lebaran merupakan hari untuk menjalin tali silaturahmi. Namun sebagian besar orang lainnya menganggap bahwa Idul Fitri itu sebagai momok yang cukup menakutkan. Karena pressure atau tekanan yang diberikan oleh sebagian orang yang tidak diharapkan kehadirannya pada hari raya Idul Fitri tersebut, itu membuat orang-orang menjadi gusar gundah gulana ketika tengah menyambut hari kemenangan ini. Nah, orang-orang yang memberikan pressure, yang memberikan tekanan bagi sebagian orang ini, itu menganggap diri mereka sudah mendapatkan kemenangan yang hakiki di hari Lebaran ini. Namun, kemenangan apa yang menurut mereka telah mereka capai? Menang dari apakah mereka? Apakah dari sifat iri dengki yang mereka tanam di dalam hati mereka? Apakah menang dari sifat yang suka mengurusi orang lain dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh yang selalu mereka lontarkan? Atau menang dari sifat pamer harta, pamer pencapaian, pamer keturunan, dan sebagainya? Really? Apakah mereka benar-benar menang? Apakah kita benar-benar menang? Bukannya basa-basi busuk inilah yang selalu diperdebatkan oleh umat muslim di hari kemenangan ini? Atau mungkin ajang pamer berkedok silaturahmi? Nah, kapan nikah, kapan punya anak, kapan sukses, kapan kaya, kapan mapan, kapan mati? Pertanyaan klise yang selalu dilontarkan oleh individu-individu yang bisa dibilang tingkat intelektual mereka itu sangat rendah. Kemudian IQ mereka juga tentu di bawah rata-rata, karena mereka tidak mempunyai pertanyaan lain, mereka tidak mempunyai hal yang dapat mereka banggakan di kehidupan mereka ini, alias bodoh. Nah, orang-orang bodoh yang memiliki IQ di bawah rata-rata ini memang cenderung suka untuk mengurus kehidupan orang lain, kehidupan pribadi orang, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang jauh lebih substansial untuk dibahas di kehidupan ini tentunya. Nah, hal-hal seperti inilah yang merusak esensi Ramadan dan Idul Fitri itu sendiri. Nah, mengapa bulan yang seharusnya penuh dengan rasa spiritualitas, penuh dengan rasa kedekatan diri kita kepada Sang Pencipta, itu dapat menjadi ajang pamer kehidupan sosialita, kehidupan hedonistik semata. Itu enggak? Lagi pula sejatinya tidak ada dalil baik itu dari Al-Quran dan hadis
yang menyatakan bahwa kita harus melakukan silaturahmi ya, dengan cara berbasa-basi busuk ketika kita tengah menikmati indahnya Hari Raya Idul Fitri ini. Tidak ada satupun dalil dalam Al-Quran dan hadis yang mengajarkan kita untuk berbicara basa-basi yang tidak yang sia-sia dan bicara hal-hal yang mengutamakan pembicaraan yang bersifat keakuan. Oh, aku sudah kaya. Oh, aku sudah mempunyai anak yang banyak. Oh, saya sudah memiliki rumah bertingkat secara mewah. Dan harta saya pun juga tidak akan habis jika dihabiskan 7 turunan, seperti itu maksudnya. Maupun mengurusi hidup orang lain dengan bertanya, kenapa begini, kapan begitu, kenapa Anda begitu, kenapa Anda begini, dan sebagainya. Itu tentu saja bukan pahala yang akan kita dapatkan, namun malah perkataan yang tak berguna dan perkataan sia-sia seperti ini, itu merupakan sebuah hal yang haram dalam agama Islam itu sendiri ketika kita tengah bersilaturahmi. Karena dalilnya itu sudah sangat kuat sekali, berasal dari Al-Quran itu sendiri. Tepatnya dalam surah Al-Mu'minun ayat 3 dan surat Al-Qasas ayat ke-55. Di mana kita harus menjauhkan diri kita dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Dan pastinya itu tidak berguna bagi kehidupan kita. Nah, sebenarnya tradisi lebaran yang ada di Indonesia ini sudah diramalkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih tentunya, yang mengemukakan bahwa perkataan dan pembicaraan yang sia-sia, yang penuh dengan kesia-siaan dan penuh dengan kekosongan, ketidakpentingan yang tidak bermanfaat, itu akan membuat kita tergelincir pada kehancuran itu sendiri di kehidupan kita. Benarkah semua itu? Ya, silakan Anda bertafakur, berkontemplasi, merenungkan diri Anda sendiri. Apakah hidup Anda sudah bahagia? Apakah Anda yang suka berbicara hal yang sia-sia, membicarakan sesuatu yang tidak berguna, membicarakan hal-hal yang membuat orang lain tersinggung dan membuat orang lain sakit hati kepada Anda? Apakah kehidupan rumah tangga Anda itu sudah benar-benar bahagia? Apakah diri Anda sendiri sudah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki? Atau Anda sudah mendapatkan kesenangan sejati dalam hidup ini sehingga Anda dapat melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak enak untuk didengar oleh orang lain? Nah, kenyataannya, menurut pakar psikologi dari berbagai universitas, orang yang suka pamer berlebihan dan membanggakan pencapaian mereka, serta juga suka mengurusi orang lain agar mendapatkan pengakuan di kehidupan sosial kita tentunya, itu adalah tipe orang-orang yang tidak bahagia dalam kehidupan mereka. Adalah tipe orang yang depresi, yang stres, dan memiliki harga diri yang rendah dalam hati mereka. Seperti itu. Nah, orang-orang yang ingin dihormati ini merupakan seseorang yang memang tidak terhormat dalam kehidupan kita di realita ini. Karena ya, hanya orang-orang yang tidak terhormat yang mengais-ngais pengakuan untuk dihormati orang lain. Ya, orang-orang yang tidak terhormat saja yang ingin dihormati. Nah, orang-orang yang sudah terhormat, yang dihormati oleh orang lain, itu tidak akan mengemis-ngemis rasa kehormatan kepada orang lain. Orang itu tidak akan meminta-minta untuk dihormati seperti itu. Itu adalah kenyataannya. Itu enggak. Tentu saja banyak sekali teori-teori yang menguatkan statement saya kali ini. Menurut sebuah penelitian di University of California, orang yang tidak puas dalam kehidupannya, orang yang stres dan cenderung tertekan, juga mengalami depresi yang tinggi, itu cenderung menggunakan gosip atau hal yang bersifat keikut campuran dalam urusan orang lain, dalam urusan pribadi orang lain. Nah, seperti pertanyaan kapan nikah, kapan punya anak, kapan kaya, kapan sukses, kapan lulus kuliah, kapan ingin melanjutkan kehidupan di jenjang yang lebih tinggi lagi, kapan mati dan sebagainya. Itu semua digunakan sebagai bentuk coping mechanism dengan penderitaan hidup yang menyedihkan yang telah dialaminya seperti itu. Nah, kemudian menurut Martin Seligman, seorang ahli psikologi positif, menjelaskan bahwa orang yang tidak memiliki tujuan atau kebahagiaan intrinsik di dalam kehidupan mereka itu cenderung mencari hiburan dengan mengurusi urusan orang lain, mengurusi urusan pribadi orang lain seperti itu. Nah, jadi biasanya orang-orang yang menyedihkan ini, orang-orang yang hidupnya penuh penderitaan, itu selalu melontarkan pertanyaan-pertanyaan kapan punya anak, kapan menikah, kapan kaya, kapan mati dan sebagainya seperti itu. Ya, karena mereka tidak bahagia terhadap hidupnya sendiri seperti itu, dan mereka tidak puas
dengan kehidupan yang dilalui oleh dirinya. Sehingga mereka mendragging kita atau membawa kita untuk ikut merasakan kesengsaraan, merasakan kesedihan, merasakan kegelisahan yang telah dilalui oleh mereka selama mereka punya anak, selama mereka mendapatkan kekayaan, selama mereka mengalami pernikahan seperti itu. Jadi menurut mereka pernikahan, kekayaan dan mempunyai keturunan yang mereka miliki itu tidak membuat mereka bahagia, sehingga kita turut dibawa ke kekecewaan yang telah mereka dapati ketika mereka mengejar semua kehedonistikan duniawi tersebut. Jadi ya sekarang menurut saya silahkan tinggalkan silaturahmi yang hanya mengedepankan basa-basi busuk semata. Dan mari kita bersilaturahmi dengan cara berdiskusi tentang hal-hal yang bersifat substansial dengan argumen yang membangun dan solutif terhadap kehidupan kita di era zaman modern seperti saat ini. So I'm Lee. Silahkan kita berdiskusi, berdebat tentang apakah benar Idul Fitri itu dirayakan dengan cara berdiskusi tentang hal-hal yang bersifat silaturahmi yang membuat orang lain merasa tidak bahagia karena kehadiran kita. Mari kita berdiskusi, mari kita berdebat di kolom komentar, dan silahkan share video ini ke keluarga kalian, ke teman-teman, dan ke orang-orang yang tidak ingin kalian temui di Ramadan atau Lebaran tahun ini. So I'm Lee, stay smart and keep critical. So I'm Lee, stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye bye.